Vai asyo ama badel telu rasoni danu mai bogalite wahe fahaita owahina utele yoro irauno no miroroga lamite hemofaka meno ebua mi beni hala mi be onowa hatenda o ama mi fo ngambate hate ba ono mi be awa bosi zalawa bosi dali pusa mi femondi bolone vali va oyando mavi bairo gana ni buga bairo berabagoni lai dulu naya ni anak tega khagoba gobasa no be sumange do mesalua no be famu age feso bunga nera wazulu alua wama sipi khaguma valua memi tu
Tuba aman amin marhaban sa di Banua Gijang. Puji-pujian doa tamalakan neranai mali Tuhan buka sahat kami di menugutot kehidupan muna badiai. Takas doa pakilalau kami asi doa dinggan di basam. Di patong tumuhona uli nadinggan di hami hasuton maggaman ulung doa maggahalawa di tikyon. Ima di nanayang mabuan rela doa nami lau magjalo pasok-pasok pagdagasos siap pamapitubulian. Atau ngali Tuhan di bagasan ulun nami di bagas sanerion Oma atau pengamak sangat jalahami terpasu-pasu dari Tuhan. Atau saya nama muka satu nama ujungnya non sudi ulun nami. Saya ulun mana saut dari Tuhan. Dongani jalan lihat tong damai doh gugu di hami salutna asa terpasu pahami salut dari Tuhan. Nuang penang bokat mahami madapat tong bagas doh. Atau kali Tuhan patuh mahami dongani hami. Dosa doh hami dari Tuhan dia lupanmu. Mulus saya samai asa tahu do pihami ali Tuhan madaya ka dengan bahasa nanay si pasatong mo kami. Pambatangi ang ele nami tuhan ali Tuhan nahu sobaw kami hola di bagasan keluarga anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pasatay matu. Bapa yang di surga, kami berdua bersujud di depan-Mu di altar mulia. Saling mengucap kata berserah setia, ingin hidup berdua dengan penuh cinta. Semoga Engkau berkati niat suci ini. Padu menjadi satu di dalam nama-Mu. Bapa yang di surga, bimbinglah kami agar cinta yang suci kekal dan abadi. Dengan hormat untuk menyambut kedua mempelai memasuki altar Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita berikan tepuk tangan dan sorakan yang mulia untuk kedua mempelai yang berbahagia. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there. Every moment to share on this wonderful day. He has made. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang berbahagia untuk kedua mempelai. Haleluya. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhan.
Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, bawa seisi rumah
saudara sekalian. Shalom Bapak dan Ibu. Ya, kami ada di sini menyampaikan firman Tuhan. Oleh karena Pendeta Rostiana Manurung sebagai pelayan Injil, maka dasar itulah mungkin kami bisa menyampaikan firman Tuhan. Nanti yang akan memberkatinya adalah Pak Lukas. Nah, untuk mendasari kebenaran firman Tuhan, saya akan membaca dari Efesus pasal 3 ayat 14 dan 16. Efesus pasal yang ke-3 ayat yang ke-14 dan 15, demikian firman Tuhan. Itu sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di dalam bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin kamu. Maka saya mengambil tema kepada kita pada saat ini, kunci bagi pernikahan yang harmonis. Bapak Ibu, saudara-saudara, mungkin kalau kita sudah terlebih dahulu menikah, apa yang kita lakukan dengan komitmen ketika kita menikah seperti ini? Dan bagi para Bapak Ibu dan khususnya menikah pada saat ini, apa yang hendak dilakukan? Biasanya pernikahan itu adalah sebuah acara yang menggembirakan, yang biasanya diiringi dengan alunan musik, rangkaian bunga, keluarga dan teman-teman. Itu karena memang biasanya pernikahan-pernikahan yang ada. Kegembiraan seluruh keluarga serta kerabat untuk merayakan bentuk keluarganya yang baru tersebut. Kita akan semua dalam suasana kegembiraan. Amin Bapak Ibu. Amin. Bahagia Bapak Ibu. Gembira Bapak Ibu. Tentu pihak pengantin pria pasti merasa gembira. Pihak pengantin wanita juga pasti merasa gembira. Ya, olehnya hari ini kita sedang mengikuti pemberkatan nikah saudara kita. Pada kenyataannya, pernikahan adalah salah satu kejadian yang paling penting di dalam kehidupan manusia. Adalah suatu acara yang sangat sakral. Pernikahan itu sendiri Bapak Ibu saudara-saudara adalah sesuatu yang sangat penting. Saking pentingnya, maka keluarga pun datang dari mana-mana untuk menghadiri pernikahan itu sendiri. Sebuah komitmen yang formal yang diucapkan di depan halayak ramai, memulai suatu kehidupan bersama, yang mana biasanya masing-masing mempelai baik wanita baik pria akan mengucapkan ikrar dan kata-kata tradisi seperti baik, sangat baik, senang, dan susah, bahkan kesakitan bersama itu selalu diucapkan di dalam pemberkatan nikah Bapak Ibu saudara-saudara. Masih seperti ini, apa yang Anda lakukan? Bapak Ibu saudara-saudara, tujuan Allah adalah untuk menciptakan sebuah keluarga yang rohani. Hal ini adalah satu kenyataan yang benar, yang sesungguhnya dapat memotivasi untuk meningkatkan hubungan keluarga dan pernikahan kita. Meningkatkan hubungan keluarga dan pernikahan. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita merenungkan ada 5 hal yang ingin saya sampaikan menjadi dasar pernikahan yang harmoni. Bagaimana pernikahan ini supaya harmoni Bapak Ibu saudara-saudara? Yang pertama dikatakan memberi 100%. Adalah lebih baik memberi daripada menerima, kata firman Tuhan. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana kedua insan ini kalau saling memberi di dalam kehidupannya, saling memberi contoh, saling memberi perbuatan baik, saling memberi motivasi. Maka dikatakan di dalam firman, memberi 100% sesama pasangan adalah sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu saudara-saudara. Jikalau tidak, maka
rumah tangga akan berakhir. Tetapi kalau bisa memberi 100% dari hidup Bapak Halawa kepada Ibu Rosdiana, dari Ibu Rosdiana kepada Bapak Halawa, maka itulah yang dimaksud dengan pernikahan yang sesungguhnya. Memberikan 100%. Dikatakan di sana, ketika ada dua orang masing-masing memberikan 100%, maka Anda akan memiliki suatu hubungan yang kuat, suatu hal yang akan menjamin kefleksibelan, kemampuan untuk menerangkan krisis-krisis yang ada di dalam keluarga kita. Bapak Ibu saudara-saudara, maka mari kita senantiasa memberikan dari apa yang ada pada kita kepada pasangan kita. Memberikan apa yang ada kepada pasangan. Bapak Ibu, tentu kedua insan sudah mulai menyatukan semua persepsi, keuangan, harta, keluarga. Ini sangat identik dengan kekacauan keributan. Tetapi kalau bisa saling memberi, maka yang terjadi adalah rumah tangga yang harmonis. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, hargai dan hormati pasangan Anda. Dikatakan, apakah Anda benar-benar menghargai pasangan Anda? Coba kita merenung sebentar. Mungkin Bapak Ibu yang sudah menikah juga, apakah kita menghargai pasangan hidup kita dengan benar? Sebagaimana firman Tuhan katakan, hai suami, hai istri, tunduklah kepada istrimu. Hai suami, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Di dalam ketundukan seorang istri dibalas dengan, ditimpani dengan mengasihi istri, maka terjadilah pernikahan yang harmonis. Apakah Anda benar-benar menghormatinya sebagai manusia yang diciptakan Allah di dalam gambar dan rupanya? Saudara-saudara, kita harus menyadari, saya contohnya Bapak Halawa harus berpikir, kalau saya gambaran dari Allah, istri saya adalah gambaran juga dari Allah, maka secara tidak langsung Bapak Ibu telah dipersatukan oleh Allah. Maka kalau merusak, ini namanya merusak rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka jalanilah, harmonislah di dalam pernikahan agar bisa langgeng, agar bisa nanti dipisahkan kematian. Perhatikanlah instruksi Allah mengenai bagaimana hubungan yang mesti kita jalani dengan orang lain. Maka kita harus menjalaninya, menghormatinya, pasangan satu dengan yang lain. Anda dapat meningkatkan pernikahan Anda dengan mendengarkan, memahami, dan memberikan ruang bagi suami atau istri. Kalau dapat kita memberikan, dikatakan memahami dan memberikan ruang satu dengan lain, artinya punya kesempatan berdiskusi, mendengarkan, maka akan terjadi sesuatu yang indah ketika nanti Bapak Ibu menjalani pernikahan. Perhatikan instruksi penting yang diberikan oleh Allah kepada para suami. 1 Petrus pasal yang ketiga, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 7 dikatakan apa di sana? Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi Bapak Ibu, sepertinya ibu-ibu ini, wanita-wanita ini adalah nomor 2-nya Tuhan bagi kita pria-pria, Bapak Ibu. Karena dikatakan supaya doamu jangan terhalang. Kalau kita menyakiti hatinya, doa kita terhalang, Bapak Ibu saudara-saudara. Maka kiranya di dalam menjalani pernikahan
pahlawan bisa tidak menyakiti hati istri. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, memberikan teladan yang positif. Memberikan teladan yang positif. Rasul Paulus menginstruksikan untuk umat Kristen memberikan teladan yang baik bagi pasangan Kristen. Maka kita saling memberikan pasangan yang positif, memberikan hidup yang positif, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya pikir contoh sebagai pasangan suami berlama-lama di warung contohnya tidaklah menjadi teladan yang positif. Mungkin anak-anak juga ada perlu diberikan teladan yang positif. Kita semua perlu memberikan teladan yang positif kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murninya dan salehnya hidup seorang istri. Jadi sekarang di sini kebalikannya. Kalau tadi istri nomor 2-nya Tuhan, di sini dikatakan bahwa kalau ada suami yang tidak bertobat, dimenangkan oleh kelakuan istrinya, bukan perkataan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara tidak perlu banyak bicara, sedikit bicara tetapi banyak perbuatan. Maka ketika pahlawan melihat perbuatan-perbuatan dari ibu Rusdiana, maka akan terjadi pernikahan yang harmonis. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita senantiasa memberikan teladan positif kepada siapapun, pada keturunan kita, kepada orang lain, di dalam gereja, di dalam keluarga. Kita perlu memberikan teladan yang positif. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, berkomunikasi di dalam kasih. Berkomunikasi di dalam kasih, Rasul Paulus memberikan suatu prinsip dasar dalam berkomunikasi secara efektif, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, dan kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi Kristus adalah kepala gereja. Dia adalah Tuhan kita. Maka kepadanya lah kita berseru, kepadanya lah kita memohon segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan kasih. Efesus 4 ayat yang ke-5, Efesus 4 ayat yang ke-5 dikatakan di sana, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi kita harus mulai mempersatukan di dalam komunikasi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Beberapa orang berbicara kebenaran di dalam kebencian, tetapi umat Kristen yang dewasa di dalam Kristus tetap memelihara tentang bagaimana kata-kata mereka berdampak kepada mereka yang mendengarkan. Kalau ada orang-orang lain berkata-kata di dalam kebencian, tetapi kita sebagai umat-umat Tuhan memperhatikan bagaimana dampak dari setiap kata-kata kita, membangunkah atau meruntuhkan. Maka mari pakailah komunikasi yang penuh dengan kasih, seperti Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan kasihnya kepada kita, Dia memberikan kasihnya kepada pahlawan, Dia memberikan kasihnya kepada Rusdiana. Untuk apa? Supaya hidup kalian juga penuh kasih dari Kristus. Ketika berbicara dengan suami atau istri, Anda akan menunjukkan rasa perhatian dan sayang oleh karena berkomunikasi dengan kasih. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kelima dikatakan berdoa bersama.
Saya kurang tahu apakah ini sudah dilakukan atau tidak, tetapi doa itu sesuatu yang sangat penting. Mulailah kehidupan saudara di pagi hari dengan bersaat teduh. Walaupun mungkin pahlawan dan ibu kaum profesor ya yang serba sibuk, tetapi apapun ceritanya, berikanlah waktu Bapak Ibu untuk berdoa di pagi hari, memuji menyembah Tuhan, bersaat teduh, sehingga Tuhan campur tangan di dalam kehidupan rumah tangga kalian. Tentu saja jika baik Anda berpasangan dan pasangan berdoa, maka Anda akan dapat berdoa bersama-sama. Ya, kalau selama ini mungkin masih agak sesuatu yang jarang, sesuatu yang sulit, tetapi harus dimulai. Alkitab menceritakan kepada kita, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Dia yang meluruskan jalan kita. Dia yang membantu mengurusi segala kegiatan aktivitas kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau ada istilah yang lain mengatakan cintamu 50% untuk dia, 50% untuk aku. Tetapi Tuhan tidak. 50% Tuhan 50%. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, mulailah hidup dengan bersaat teduh, mencari Tuhan terlebih dahulu di pagi hari, sehingga Tuhan yang menolong dan Tuhan yang campur tangan. Penutup pernikahan membutuhkan suatu usaha dan pemeliharaan yang berkesinambungan untuk sukses. Jadi diperlukan usaha untuk sukses. Usaha apa yang saya katakan tadi? 5 usaha yang harus dimengerti dan dikerjakan oleh pahlawan dan manusia. Maka pernikahan ini akan harmonis. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan untuk mendasari rumah tangga yang baru dibentuk. Biar kiranya firman-Mu itu mengambil tempat di dalam hati kami. Dan 5 hal yang kami harus lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih olehnya biar kami memberi 100% dan kami menghargai pasangan kami dan memberikan teladan yang positif dan berkomunikasi di dalam kasih dan berdoa bersama. Terpujilah Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dapat
Puji Tuhan. Masuk di acara peneguhan pernikahan saudara sehati halal dengan Pendeta Maria Pintauli Rosdiana Manurung. Kita bersyukur sebelum kita lakukan pemberkatan ini, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Pendeta John Timar Malau adalah ketua Badan Pengurus Daerah dari Gereja Sidang Jemaat Allah Sumur 1 Aceh yang sudah memberkati kita hari ini. Dan kesempatan ini saya sebagai kepala di tempat ini mengucapkan terima kasih pada Pendeta John Timar yang mewakili Badan Pengurus Daerah, karena Pendeta Rosdiana Manurung adalah salah seorang pelayan Injil yang bergabung di dalam Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia. Bapak Ibu yang saya kasihi, bagi keluarga Manurung, bagi keluarga Halewa yang saya kasihi, kita akan memulai acara ini, dan saya meyakinkan semua ini karena pekerjaan Roh Tuhan bagi kedua saudara kita ini. Kita akan mulai. Sebelumnya kita berdoa. Halewa bersama dengan Maria Pintauli Rosdiana Manurung, kedua mempelai sudah memenuhi firman Tuhan dan tata tertib gereja. Kedua mempelai sudah saling mengenal dan saling mengasihi. 3, kedua belah pihak orang tua atau famili atau keluarga mempelai sudah menyetujui, bahkan merestui. Dengan demikian, maka pemberkatan nikah kudus ini dapat segera dilaksanakan. Saudara sehati Halawa dan Pendeta Maria Pintauli Rosdiana Manurung, sebagaimana niat hati saudara berdua yang suci, saya minta saudara berdua berdiri untuk menjawab pertanyaan yang berikut ini. Tegas dan akan sidang jemaatnya agar dapat kami atau saya memberkati pernikahan saudara berdua. Pertanyaan pertama yang saya ingin ajukan, syarat-syarat kehidupan nikah Kristen. Pernikahan yang kudus yang telah dijodohkan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Berlangsung terus hingga kematian yang memutuskannya. 2, setelah menikah, suami dan istri harus hidup berdampingan satu dengan yang lain karena mereka sudah menjadi satu daging. Saudara sehati Halawa, apakah saudara sudah mengerti syarat kehidupan nikah Kristen tersebut dan berjanji di hadapan Allah dan sidang jemaatnya
akan mematuhinya sepanjang umur hidupmu. Apakah jawab saudara? Saya bersedia. Amin. Dengan kata lain, ya, saya bersedia. Demikian juga saudari Maria Rosdiana Manurung. Apakah saudari sudah mengerti syarat kehidupan nikah Kristen tersebut dan berjanji di hadapan Allah dan sidang jemaatnya akan mematuhinya sepanjang umur hidupmu? Apakah jawab saudari Rosdiana Manurung? Ya, saya bersedia. Puji Tuhan. Pertanyaan kedua, saudara sehati Halawa, setelah Anda mengerti syarat-syarat kehidupan nikah Kristen tersebut di atas, berniatkah saudara dengan sebulat-bulat hatimu yang tulus dan suci di hadapan Allah dan sidang jemaatnya akan memilih dan menjadikan saudari Maria Pintauli Rosdiana Manurung sebagai istri saudara yang satu-satunya? Apakah jawab saudara? Ya, saya bersedia. Puji Tuhan. Demikian juga saudara-saudariku Maria Pintauli Rosdiana Manurung. Setelah Anda mengerti syarat-syarat kehidupan nikah Kristen tersebut di atas, berniatkah saudara dengan sebulat-bulat hatimu yang tulus dan suci di hadapan Allah dan sidang jemaatnya memilih dan menjadikan saudara sehati Halawa sebagai suami saudara yang satu-satunya? Apakah jawab saudari? Ya, saya bersedia. Puji Tuhan. Dua pertanyaan yang sudah mereka jawab, katakan ya, saya bersedia. Yang terakhir, pertanyaan yang ketiga. Firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 5 ayat 25 sampai ayat 28. Hai suami, kasihilah istrimu sebagai Kristus mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya untuk mengkuduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Saudara sehati Halawa, berjanjikah saudara dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus dan suci di hadapan Allah dan sidang jemaatnya, menurut firman Tuhan ini sepanjang umur hidupmu, ya, baik dalam keadaan senang dan susah, dan melewati kekayaan maupun kemiskinan? Apakah jawab saudara sehati Halawa? Ya, saya bersedia dan siap untuk berjanji. Haleluya. Saudari Pendeta Maria Pintauli Rosdiana Manurung, berjanjikah saudara
dengan sungguh-sungguh hati, yang tulus dan suci di hadapan Allah dan sidang jemaatnya, akan menurut firman Tuhan ini sepanjang umur hidupmu. Efesus pasal 5 ayat 22 dan 28 berkata, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saudari Maria Intauli Rostiana, apa jawab saudara? Ya, saya bersedia dan berjanji. Bapak Ibu keluarga yang saya kasihi, mereka berdua berkata, ya saya bersedia. Mari kita beri tepuk tangan dulu saudara. Ini satu janji, satu tekad yang mereka katakan bersama kita, disaksikan oleh sidang Tuhan dan malaikat. Saya akan meneguhkan pernikahan ini, tetapi sebelum saya ingin mereka membuat satu janji nikah. Janji nikah. Saya Sehati Halawa SHMH menerima Maria Pintauli Rostiana Bermanurut SH SPD IMTH sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji untuk mengasihimu dengan segenap hatiku, memberkatimu dengan harta milikku, menghormatimu dengan nama baik, dan bersama-sama kita menghayati anugerah Allah. Aku akan menjadi pembela dan pendamping yang bijaksana. Saya berjanji, kaum keluargamu menjadi kaum keluargaku, dan Tuhanmu adalah Tuhanku. Cincin ini aku berikan kepadamu sebagai lambang janji kasihku. Oke. Mari kita saksikan bersama-sama. Kita tepuk tangan dulu saudara. Ya, Ros juga mempunyai janji nikah kemudian nanti. Saya Maria Pintauli Rostiana Guru Manurung SH SPN MTH menerima Sehati Halawa SH MH sebagai suami yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji akan tunduk, menghormati, dan mengasihimu. Kemanapun kamu pergi, aku akan ikut. Di mana engkau menginap, di situ aku juga tinggal. Aku akan menjadi penolong dan pendamping yang setia, serta hidup rukun dan damai selalu. Saya berjanji, kaum keluargamu menjadi kaum keluargaku, dan Tuhanmu adalah Tuhanku. Cincin ini aku berikan kepadamu sebagai lambang janji kasihku. Yes, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan dulu.